Kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all on time. Right now, so close, I know I'm getting what I want. I think I need summer dimes. Dan kadang ku takut kurang uangkan waktu di rumah untuk Mimi dan Dedi. Terlambat sadar bahwa sepanjang hidup mereka hanya punya diriku. Or maybe I made one too many mistakes, just wanna feel it for one last time. Always I hope that I did them okay and give them enough love in their lives. No, I got no answer, I just can't decide. Tak punya jawaban, I just can't decide. Guys, kalian ngerasa gak sih kalau kita mutusin sesuatu itu seringnya kita cuma beresin permukaannya doang, padahal bisa jadi masalahnya lebih dalam daripada itu. Bener banget Bel, kayak kita minum obat sakit kepala, tapi nggak tahu kalau pusingnya itu gara-gara kurang tidur. Nah, makanya kita perlu fishbone analysis ini. Fishbone ini keren sih, karena bentuknya kayak tulang ikan. Kita naruh masalah utamanya di kepalanya, terus penyebab-penyebabnya ada di durinya. Tapi kalian tahu nggak kategori dasar apa yang biasanya dipakai di duri ikannya itu apa aja? Gue lupa-lupa inget nih. Biasanya pakai 6M RIP, manpower, mesin, method, material, measurement, sama mother nature alias lingkungan. Tapi itu bisa kita sesuaikan sama masalahnya sih. Oh alah, jadi kita kayak nge-breakdown tiap kemungkinan ya. Misal kayak penurunan penjualan, jadi kita bisa lihat orangnya gimana, caranya gimana gitu kan. Tepat Fatma, tujuannya biar kita nggak salah ambil keputusan. Jangan sampai kita ganti mesin padahal masalah aslinya ada di cara kerja karyawannya. Tapi jujur ya, kadang gue pusing pas lagi brainstorming. Semuanya kelihatan kayak penyebab utama, gimana cara bedainnya? Nah, di situ gunanya kita nanya kenapa berkali-kali di setiap duri-duri itu, sampai kita ketemu akar masalah yang paling mentok. Jadi fishbone ini sebenarnya adalah alat buat visualisasi pikiran kita ya, biar diskusinya jelas dan nggak muter-muter di situ aja. Coba deh kita simulasiin. Contoh masalahnya, banyak mahasiswa yang telat ngumpulin tugas. Kira-kira duri manpower-nya apa tuh? Mungkin mahasiswanya emang kurang disiplin, atau emang mereka lagi banyak banget tugas dari matkul lain. Kalau dari duri method atau metode, bisa jadi sistem pengumpulan tugasnya yang ribet, atau instruksi tugasnya yang nggak jelas. Atau dari mesinnya, misalnya server buat upload tugasnya sering down pas udah dikit deadline. Nah, kalau masalahnya server down, keputusan yang benar adalah perbaiki servernya, jangan malah marahin mahasiswanya. Itu gunanya analisis ini. Wah, benar juga ya. Selama ini kita sering ngejudge orang, padahal mungkin sistemnya yang bermasalah. Tapi jangan lupa sama faktor lingkungan atau mother nature. Misal koneksi internet di daerah teman-teman kita emang lagi sering gangguan. Terus kalau udah ketemu banyak duri gitu, apa semuanya harus diberesin sekaligus? Gak harus mood, kita pakai skala prioritas, mana penyebab yang paling dominan, itu yang kita eksekusi duluan. Berarti fishbone ini ngebantu kita biar pengambilan keputusannya lebih terstruktur dan nggak cuma berdasarkan asumsi sepihak ya. Tapi ada gak sih kelemahannya pakai fishbone ini menurut kalian? Gue ngerasa kadang durinya bisa jadi terlalu banyak. Bener banget, kalau timnya terlalu kreatif, durinya bisa sampai ekor ikan. Makanya, kita butuh moderator yang tegas buat nonton diskusi. Kelemahan lainnya mungkin kalau timnya nggak jujur pas brainstorming, takut nyinggung perasaan orang lain yang akhirnya akar masalah yang sebelumnya malah disembunyiin deh. Bener, nah inti dari fishbone ini ada pada kejujuran data. Jika datanya fiktif, hasilnya pun tidak akan bisa akurat. Gue jadi ingat pas organisasi kemarin, isinya cuman debat kusir doang, padahal apabila kita menggunakan teknik ini, mungkin kelihatan masalahnya ada di mana. Berarti fishbone ini cocok banget ya buat kerja tim. Semua orang jadi bisa ngasih input di setiap duri yang mereka kuasai. Dan yang paling asli, kita bisa lihat hubungan sebab dan akibatnya secara visual. Jadi pas presentasi ke atasan atau dosen, argumen kita kuat. Gue mulai paham nih, intinya fishbone ini memetakan kekacauan menjadi suatu yang berpola. Dan setelah duri-durinya lengkap, kita bisa pakai teknik lain kayak voting buat nentuin mana akar masalah yang mau kita hajar duluan.
Intinya jangan buru-buru ambil keputusan sebelum ikannya benar-benar dipreteli tulang-tulangnya. Sip, diskusi kita hari ini udah ngebuka pandangan kita banget bahwa fishbone bukan cuma soal gambar ikan, tapi soal pola pikir yang kritis. Oke, gue bakal rangkum hasil diskusi kita buat jadi materi video presentasi kelompok. Gue bagian desain grafisnya deh, biar diagram fishbone kita kelihatan keren dan gampang dimengerti di video nanti. Gue bisa bantu cari referensi tambahan, biar duri-durinya makin lengkap. Gue nambahin contoh kasus di dunia kerja nyata, biar videonya nggak teori doang. Kerjasama yang bagus guys, gue yakin video kita bakal dapat poin plus karena pembahasan yang mendalam. Semangat, jangan sampai ada masalah video telat selesai gara-gara kita nggak pakai fishbone buat bagi tugas. Benar tuh, keputusan strategis kita sekarang langsung kerja. Makasih semua buat idenya, langsung kita eksekusi ya. Beres, yuk kita tutup diskusinya dan mulai pengerjaan. 20 minutes later. Permisi kak, pesanan saya udah 20 menit lebih, kok masih belum datang-datang juga sih? Aduh, sorry kak, maaf ya, pesanannya masih diproses. Duh, mesin kopinya lagi error nih, jadi agak lama ya. Ya udah kalau gitu cancel aja. Yuk, Mut. Waduh, pelanggan kedua hari ini yang batal pesan nih. Guys, kok penjualan kafe kita mulai menurun? Saya lihat juga tadi ada yang cancel orderannya. Iya kak, karena banyak yang mengeluh, pesanan datang terlalu lama. Baiklah kalau begitu, kasih tahu yang lain. Kita kumpul sebentar buat analisis masalahnya menggunakan fishbone. Nah, coba kita cari apa kemungkinan masalahnya. Menurut saya, masalahnya ada pada jumlah karyawan, apalagi saat jam-jam ramai. Mesin kopi juga sering bermasalah, Kak. Dari media sosial kita juga udah lama kita nggak ngebuat promosi. Beberapa pelanggan juga mengeluh karena menu yang dipesan sering habis. Oke, jadi masalah utamanya adalah pelayanan yang lambat, alat yang bermasalah, stok bahan baku, dan promosi yang kurang. Kalau begitu, kita perlu menambah staf saat jam kerja. Baiklah, saya akan mengurus mesin kopinya juga. Saya akan mulai membuat konten promosi biar pelanggan tahu ada promo dan menu baru. Nah, fishbone membantu kita menemukan akar masalah sebelum mengambil keputusan. Sepakat! Pembahasan ini menyimpulkan bahwa setiap masalah tidak cukup diselesaikan hanya dari permukaan saja, tetapi kita perlu memahami akar penyebabnya secara menyeluruh. Dengan menggunakan fishbone analisis, kita jadi lebih terarah dalam berpikir, dapat melihat hubungan sebab akibat, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Intinya, sebelum bertindak, kita harus benar-benar membedah masalah sampai ke akarnya, karena solusi yang tepat selalu datang dari pemahaman yang mendalam. Perkenalkan, nama saya Eka Bella dengan NPM 2022-010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Adilah dengan NPM 2022027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayat, NPM 2022032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahid, NPM 2022033. Hai, perkenalkan nama saya Nabila dengan NPM 2022034. Halo, perkenalkan nama saya Fatmayanti dengan NPM 2022041. Halo, perkenalkan nama saya Saidina Pisa dengan NPM 2022048. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nurjanah dengan NPM 2022051. Halo, perkenalkan nama saya Mahmudah dengan NPM 2022414. Hai, perkenalkan nama saya Mutiah NPM 2022425. Biasanya pakai 6 MRIT, manpower, machine, measurement.
Kadang bahasa. Tepat Fatma, jangan sampai kita salah ambil keputusan. Nah, kenapa bahasa? Coba deh kita simulasiin. Contoh masalahnya, banyak mahasiswa yang telat ngumpulin tugas. Kira-kira Duri Moonpower. Udah dekat deadline. Berarti Fishbone ini ngebantu kita biar pengambilan keputusannya nggak salah. Dong, usah. Kelemahan lainnya mungkin kalau timnya nggak jujur pas maaf kak, belum. Gue jadi ingat pas organisasi. Belum. Sip, jadi ada ulang. Benar tuh. Salah. Guys, kok penjualan kita ulang kalah?